Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa dan para audiens saya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pandangan saya sebagai seorang mahasiswa aktif mengenai fenomena yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan di kalangan saya, yaitu tren kabur aja dulu. Di tengah tekanan ekonomi, beban akademis, dan tantangan hidup yang semakin kompleks, muncul fenomena ini sebagai bentuk pelarian sementara bagi kami para remaja dan mahasiswa. Namun, sebagai generasi muda yang memiliki peran penting di dalam membangun bangsa, apakah ini pilihan yang tepat bagi kita? Sebelum lebih lanjut membahasnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Katon Bagus Inilenui, mahasiswa Universitas Andalas, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2410412046. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa tantangan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Tidak ada pencapaian besar yang lahir tanpa perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan hati. Justru dalam menghadapi tantangan inilah karakter dan ketangguhan seseorang teruji. Sejarah membuktikan bahwa generasi muda selalu menjadi motor penggerak perubahan besar. Dari pergerakan kemerdekaan hingga reformasi sosial yang merombak tataan masyarakat. Para pemuda adalah mereka yang memilih untuk bangkit, melawan, dan memperjuangkan kebenaran. Bukan mereka yang memilih untuk lari dari masalah atau menyerah pada tekanan. Disinilah pendidikan kewarganegaraan bermain. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga memahami dan melaksanakan kewajiban. Ini berarti berani mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi bangsa, ikut terlibat dalam perubahan sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga berani bersuara ketika ada ketidakadilan, peduli terhadap sesama, dan siap berkorban demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi kesulitan, alih-alih lari dari masalah, kita seharusnya belajar dari sejarah dan menjadikan tantangan sebagai batu loncatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani menghadapi masa depan. Selain itu, ketika kita melihat masalah ekonomi, banyak dari kita mungkin merasa putus asa karena melihat kenyataan sulitnya mencari pekerjaan, tingginya biaya hidup, dan ketidakpastian masa depan. Namun, apakah kabur aja dulu adalah solusi yang bijaksana? Bukankah justru di saat-saat seperti inilah kita perlu menggali potensi diri, berinovasi, dan mencari cara untuk bertahan? Bukankah pengusaha sukses yang memulai karir mereka dari nol berani mengambil resiko dan pantang menyerah meski menghadapi banyak sekali kegagalan? Mereka tidak memilih kabur, tapi justru belajar dari setiap kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Dalam konteks lingkungan, tantangan yang kita hadapi bahkan lebih kompleks. Perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan bahkan degradasi lingkungan bukan hanya ancaman bagi alam, tapi juga bagi manusia itu sendiri. Jika kita memilih untuk kabur dari tanggung jawab ini, kita mungkin tidak hanya kehilangan alam yang indah, tapi juga masa depan yang sehat dan layak huni. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab berarti kita harus peduli, bertindak, dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan energi terbarukan, hingga mendukung kebijakan rumah ramah lingkungan adalah bentuk nyata dari keberanian kita dalam menghadapi tantangan ini. Tidak hanya itu, demokrasi kita juga sedang diuji. Toleransi, kebebasan berpendapat, dan keterbukaan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya polarisasi dan disinformasi. Jika kita menyerah pada tekanan, suara kita akan hilang, dan masa depan bangsa bisa terancam oleh radikalisme atau tirani.
Oleh karena itu, kita harus belajar untuk berdiskusi secara sehat, menghargai perbedaan, dan berani menyuarakan kebenaran. Ini bukan hanya hak, tapi juga kewajiban kita sebagai generasi muda untuk menjaga demokrasi tetap hidup. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita juga harus sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak sekali peluang dalam hidup kita. Pendidikan bukan hanya sekedar mencari nilai tinggi atau lulus cepat, tapi tentang membangun karakter, memperluas wawasan, dan memperkuat keterampilan yang akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Jangan biarkan tekanan akademis membuat kita menyerah. Ingat, banyak tokoh hebat yang dulu juga pernah mengalami kegagalan di bangku kuliah. Tapi mereka memilih untuk bangkit daripada menyerah. Di sisi lain, kita juga harus membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Saat melihat teman yang kesulitan, jangan hanya diam atau bahkan meninggalkan mereka, tapi ulurkanlah tangan untuk membantu. Gotong royong dan rasa persaudaraan adalah bagian penting dari karakter bangsa kita yang harus terus kita pelihara dan lestarikan. Terakhir, mari kita tetap optimis meski banyak sekali tantangan di depan mata. Ingat, setiap generasi memiliki ujiannya masing-masing. Generasi sebelumnya berhasil melewati masa sulit dan membawa perubahan yang besar sekali untuk bangsa ini. Sekarang giliran kita. Jangan biarkan mental kabur aja dulu menghalangi kita untuk menjadi generasi perubahan. Jadi teman-teman dan audiens saya, mari kita hadapi tantangan ini dengan kepala tegak. Jangan hanya menjadi penonton dalam perubahan, tapi jadilah pelaku perubahan. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari kampus kita, dari komunitas kita, bahkan dari diri kita sendiri. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita, dan kita punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa semuanya dan audiens saya untuk terus berkontribusi bagi negeri kita ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil, sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan memilih untuk menghadapi tantangan, belajar dari kesulitan, dan berkontribusi positif, kita dapat menciptakan perubahan nyata dan menjadikan Indonesia bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing di kancah global. Saran yang saya saran yang dapat saya saran yang dapat saya ambil, jangan takut untuk berani mencoba dan gagal. Teruslah belajar, tingkatkan keterampilan, dan jaga semangat juang. Jangan biarkan tren kabur aja dulu melemahkan tekad kita untuk berprestasi dan berkontribusi aktif di dalam negeri. Mari kita sama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk negeri kita yang tercinta ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.